kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi BEP 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Warni, SPDI, NIM 210251932, LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Bidang studi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Misabilul Mutakin, Desa Pulau Panjang dengan materi zat dan kalor. Demikian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar. Sebelum memulai pelajaran,
Pertanyaan untuk Manti. Anak-anak, apakah anak-anak suka es krim? Kita melihat es itu terkena oleh udara, misalnya tidak di dalam kulkas, apa yang terjadi? Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis zat. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, siswa mampu menjelaskan perpindahan kalor. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perubahan zat dan kalor. Mengerti anak-anak? Selanjutnya membuat kesepakatan kelas. Selama kegiatan pembelajaran, anak-anak tidak boleh ribut dan tidak boleh masuk keluar kelas selama dalam pembelajaran. Pertanyaan penganti. Apakah benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari wujudnya sama? Bisa. Apakah benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat berubah wujud? Lalu mengapa perubahan itu bisa terjadi? Nah, anak-anak, kita pembagian kelompok. Sekarang kita sudah melakukan pembagian kelompok. Apakah anak-anak sudah di kelompoknya masing-masing? Sekarang kita lanjut menyimak video dan poin-poin pembelajaran. Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai suhu dan kalor. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian serta perbedaan dari suhu dan kalor. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui fungsi kalor, dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas.
dapat diukur menggunakan termometer. Selanjutnya perbedaan yang ketiga yaitu satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah namun bisa naik dan turun. Nah teman-teman, selanjutnya coba kita perhatikan gambar berikut. Kira-kira pada gambar tersebut ada perbedaan yang teman-teman temukan? Iya betul, pada gambar ukuran kedua panci berbeda. Panci A lebih besar dari panci B. Selain itu juga, panci A berisi air lebih banyak dibanding panci B ya teman-teman. Nah lalu, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, maka panci manakah yang akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Ada yang tahu? Iya betul, jawabannya adalah panci A yang membutuhkan waktu lebih lama dari panci B untuk mendidihkan air, karena jumlah air dalam panci A lebih banyak daripada air yang ada di panci B. Nah teman-teman, ada yang tahu bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Ada yang tahu? Jadi hubungannya semakin banyak jumlah air, semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Nah teman-teman, dari pernyataan tersebut jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui fungsi dari kalor. Fungsi yang pertama yaitu untuk menaikkan atau menurunkan suhu zat. Nah teman-teman, ketika suatu zat melepaskan kalor atau kalor Sedang menyimak video tadi anak-anak. Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang kalor. Kalor, ada yang tahu tentang kalor? Apa yang dimaksud dengan kalor? Ada yang tahu anak-anak? Apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah panas yang bisa berpindah. Betul. Terus yang kedua jenis-jenis perubahan zat atau kalor tadi. Benda apa yang ada di sekitar kita? Ya, benda apa yang ada di sekitar kita wujudnya tidak sama. Yang pertama, contohnya Meja darat, yang kedua, kursi darat, yang ketiga, papan tulis darat. terus proses perpindahan kalor benda-bendanya di sekitar kita. Yang pertama ada konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Terus apa lagi? Perubahan wujud yang diakibatkan karena adanya kalor atau panas. Yang pertama membeku. Misalnya Air menjadi es. mencair. Misalnya, lilin dipanaskan. Yang ketiga menguap. Air dipanaskan. Yang keempat mengembun. Misalnya Titik air di atas daun di pagi hari. baiklah anak-anak, sekarang ibu akan memberikan LKPD. Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan pada LKPD nanti.
Sekarang anak-anak, apakah sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Anak-anak, silakan menjawab tugas yang Ibu berikan tadi di LKPD. Di LKPD-nya, di situ ditulis nama kelompoknya. Kan sudah Ibu bagi kelompoknya dari 1 sampai 4. Tulis nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benda apa saja yang ada di sekitarmu? Apa saja wujud zatnya? 1. Meja padat. 2. Kursi pasir. Sekarang siapa yang akan menyimpulkan siapa tadi? Nah. Apa Zahra? Bukan. 1. Benda yang dapat menghasilkan panas disebut energi panas. 2. Contoh energi panas: api, matahari, lilin yang dinyalakan. 3. Dapat berubah wujud, misalnya membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Ya, terima kasih kepada anak kita Ukaira. Beri tepuk tangan dulu. Materi kita tadi yang pertama tadi tentang kalor dan suhu. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang siklus dan